Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya. Seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mensubmit atau mempublikasi papers atau artikel pada jurnal dengan menggunakan plugin Quick Submit atau dengan cara bypass, tidak menggunakan proses SOP OJS-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan sampel contoh, yaitu jurnal kontekstual, jurnal ilmu komunikasi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan dua akun. Yang pertama kita harus menyiapkan akun editor. Akun editor ini berguna atau berfungsi untuk membuat isu atau waktu terbitan. Kalau misalnya sudah sekali kita buat, selanjutnya kita tidak perlu lagi. Yang kedua adalah kita membutuhkan akun Journal Manager karena menu import data itu ada di akun Journal Manager. Nah, pada kesempatan ini juga kita harus siapkan papersnya, yaitu bentuknya file PDF dan juga file Word biar kita mudah copy paste. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja saya membuat tutorialnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat isunya terlebih dahulu. Nah, sebagai sampel ataupun sebagai contoh, untuk jurnal kontekstual ini akan terbit di volume 2 nomor 1. Berarti kita buat create issue, kita create issue di sini ya. Create issue ini ada di menu atau di akun editor, dan teman-teman saya ingatkan bahwa ini menggunakan OJS 2. Tentunya OJS 2 akan berbeda tampilannya dengan OJS 3. Nah, kita buat identification-nya terlebih dahulu. Yang pertama volumesnya kita buat volumes 2, numbers-nya 1, kemudian kita masukkan tahunnya 2023. Kemudian boleh kita checklist semua, volume, number, years, title. Kemudian di sini public issue-nya kita misalnya buat Juni. Title-nya mungkin kita buat aja kontekstual. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan para pengelola jurnal. Nah, ini kalau misalnya mau mengupload cover image, formatnya GIF, JPG atau PNG. Kemudian style sheet juga kalau mau digunakan. Kemudian beberapa settingan lain. Untuk contoh saya tidak menambahkan cover ataupun menambahkan style sheet, langsung di save saja. Nah, sekarang sudah ada di isunya itu di volume 2 nomor 1 2023. Nah, kalau ini kontekstualnya mau diedit, diklik saja. Kemudian ada di menu isu data. Nah, ini yang tampil tadi. Nah, misalnya Juninya mau dimasukkan atau diganti di kontekstual. Nah, kita save terlebih dahulu. Oke, nah ini dia sudah. Kemudian di sini ada isu galei. Ini hubungannya sama file PDF-nya dan juga preview isunya. Ini untuk menampilkan tampilan kalau misalnya dipublish. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian setelah kita buat dari akun editor, kita masuk ke akun Journal Manager. Sekali lagi, pembahasan atau tutorial ini untuk mempublikasi paper ataupun artikel dengan menggunakan plugin Quick Submit. Jadi Quick Submit itu adalah salah satu plugin di mana kita bisa mensubmit semua artikel ataupun paper secara cepat gitu ya. Nah, ini tampilan Journal Manager-nya. Nah, tampilannya ada Journal Management. Di Management Page kita pilihnya yang Import Export Data.
Nah, ini saya akan contohkan satu saja. Nanti apabila dalam satu volume itu ada 6 atau 10 paper ataupun 10 artikel, tinggal diulangi saja step by step seperti di video ini. Pilih Quick Submit. Di sini ada import export data, pilih Quick Submit. Plugin. Nah, ini dia Quick Submit plugin. Nah, kemudian kita pilih isunya. Nah, ini yang sudah kita buat di editor tadi ya. Volume 2 nomor 1 2023. Kemudian bulannya, publishnya mungkin Juni misalnya. Tahun atau harinya misalnya 30. Yearsnya 2023. Pagesnya ini karena kita buat halamannya dari halaman berapa, ini belum ada halaman. Oke, 1 sampai dengan 11. Jadi kita buat pagesnya supaya tampil di depan nanti 1 sampai dengan 11. Nah, kemudian submission filesnya ini diminta upload submission file. Ini file PDF-nya. Jadi ditampilkan file PDF-nya atau dicari file PDF, jangan Word. Kemudian diupload. Nah, jika sudah terupload, dia akan ada informasi di sini. Kalau mau di replace atau salah, nanti bisa di choose file lagi. First name-nya, ini kita akan masukkan data authors-nya. Kita sebaiknya melihat di papers-nya. Di sini ada 2 orang. Kita copy saja. Irfaniar, copy. Yang bentuknya bintang itu harus diisi. Jadi kita doublein saja Irfaniar Rosyada, last name-nya middle nggak perlu, nggak ada nggak apa-apa. Kemudian emails-nya, nah ini dia Irfaniar, emails-nya. Kemudian afiliasinya di kampusnya. Oke, ini sama. Kita copy juga. Country-nya, ini kan ada angka 1-nya, kita hilangkan. Country-nya kita masukin Indonesia. Bio-nya biarin aja. Nah, kalau misalnya authors-nya ada 1, ya udah sampai sini aja. Tapi kalau autornya lebih dari 1, kita tambahkan add author. Oke, ini kita masukkan yang kedua. Namanya RR Parmesti. Nah, ini dia. Sama cara masukinnya. Kita paste dan pastikan ada last name-nya. Karena ini bakalan jadi kewajiban. Kemudian emails-nya. Ini emails-nya nggak ada. Kita gunakan email Irfaniar aja. Ini masukkan juga para pengelola jurnal. Sebaiknya setiap author itu dimasukkan emails-nya. Karena akan diminta pada saat kita ingin melakukan quick submission. Kemudian program studinya sama. Affiliation, kemudian country-nya pilih Indonesia. Oke. Nah, di sini kalau misalnya pengelola jurnal ingin menaikkan nama si R. Parmesti, bisa diklik yang tanda panah ke atas. Jadi Irfaniar ada posisinya di bawah. Kemudian kalau misalnya Irfaniarnya mau dinaikkan ke atas, silahkan diklik Irfaniarnya. Itu fungsi dari tanda panahnya. Buat apa? Sebenarnya kalau di tampilannya itu untuk nama pertama di sini, nama kedua, dan seterusnya. Jadi tergantung urutan. Nah, ini karena cuma 2, kita masukkan lagi isian yang lain, itu titles-nya. Ini kita copy. Kemudian kita copy juga abstraknya. Misalnya kita masukkan abstrak bahasa Indonesia, tergantung pengelola jurnal juga abstraknya apakah mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian keyword-nya, di sini terms-nya pakai titik koma. Jadi kita gunakan titik koma. Nah, kalau di OJS 2 ini nggak perlu di enter, di paste saja. Kita ganti ini jadi titik koma. Oke. Sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa sih. Language-nya kalau bahasa Indonesia kita ganti dengan ID. Kontributor atau supporting agensinya kalau misalnya ada, tapi kalau nggak ada kosongin aja. Sama references daftar pustakanya. Kita masukin semua.
Kenapa kata saya perlu Microsoft Word-nya? Agar mudah copy paste. Biasanya kalau di PDF mengcopy paste yang ini sangat sulit sekali. Kita copy, kita paste di references. Oke. Nah, kemudian ada pilihan save and continue atau save and create another atau cancel. Jadi save and continue itu kita save dan kita melanjutkan pekerjaannya, kemudian kita save and create another. Kita mau tambahin lagi papers atau artikel yang lain. Nah, coba kita save and continue. Sudah masuk, dia akan tampil seperti ini. Kita kembali ke quick submit kalau ingin mendaftar lagi dengan paper-paper yang lain atau mensubmit. Tapi kalau tidak, kita kembali lagi ke editor. Jadi kita ke akun editorsnya. Nah, ini dia. Kita kembali lagi ke akun editorsnya. Kita lihat di feature issue apakah masuk papernya. Nah, di sini ada itemnya 1. Jadi penting untuk mensubmitnya atau memasukkan data-datanya itu dengan menggunakan akun Journal Manager. Untuk melihatnya itu di akun editor. Nah, kita lihat volume 2 nomor 1 ini. Nah, udah muncul yang tadi Rosyada Ratna Nengtyas gitu ya. Kemudian ini pagesnya 1 sampai 11. Nah, kemudian kita lihat juga isu datanya. Ini dia. Sudah. Kemudian isu galesnya, file PDF-nya. Nah, kalau misalnya di preview, coba kita preview isu dulu. Kita preview isunya. Nah, ini udah ada file PDF-nya. Kita coba klik. Nah, ini sudah ada karena kita sudah upload. Jadi galenya nggak apa-apa kita kosongkan. Nah, kemudian cara selanjutnya ya Bapak Ibu pengolah jurnal, balik lagi ke menu Journal Manager, Quick Submit, isi lagi. Nanti kalau ada Save and Create Another, itu sampai 7 atau 8 paper, pastikan juga dipilih feature isunya yang volume 2 nomor 1. Setelah terkumpul semua di table of contents-nya, ini kan misalnya ada, saya coba balik ke isu ya, ke akun editor. Nah, ini ke akun editornya. Nah, ini aku ke akun editor. Ini kan biasanya saya coba balik lagi ke akun editor biar jelas. Nah, di akun editor kita lihat feature isunya. Nah, ini kalau sudah terpenuhi sampai 10 atau 15 atau 7 paper, nanti Bapak Ibu bisa langsung publish gitu ya. Publish, misalnya di feature issue, kita klik di sininya. Nah, nanti ada menu publish issue. Nah, publish issue dia akan tampil semua halamannya, nanti menggantikan papers yang sebelumnya sudah di-submit. Nah, mungkin seperti itu saja tutorialsnya bagaimana untuk mensubmit atau mempublikasi paper ataupun manuskrip di jurnal. Basisnya adalah OJS 2. Sekali lagi yang paling penting adalah Bapak Ibu punya 2 akun, editor dan journal manager. Editor untuk membuat create issue, kemudian melihat data-data table of content, kemudian juga mempublish isunya. Kemudian journal manager digunakan untuk meng-quick submit data-data yang lainnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya Robby Wendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.